Halo teman-teman, kali ini admin ingin melanjutkan part 2 dari film yang akan membuat penontonnya merinding. Tapi kembali admin ingatkan, mohon bantuan teman-teman untuk mensupport channel ini dengan cara like videonya, komen untuk kritik dan saran, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk update terbaru dari channel terreview. Untuk teman-teman yang belum nonton part 1-nya, silahkan klik di bagian atas sebelah kiri dari video. Akhirnya Diana percaya dan bersedia membantu John dengan membawanya ke rumah tempat tinggal ibunya semasa hidup dulu. Lucinda tidak mau tinggal di kota dan dia lebih memilih menyepi di tengah hutan. Ketika sedang menyelidiki rumah itu, Caleb dan Abby didatangi oleh sosok-sosok aneh yang berbaju hitam itu. Mereka berniat mengajak Caleb dan Abby untuk ikut bersama mereka, tetapi gagal karena Caleb membunyikan klakson mobil untuk memancing perhatian dari sang ayah yang berada di dalam rumah. Abby, no! Tapi sejak saat itu pula, Abby bisa mendengarkan bisikan-bisikan seperti yang didengar oleh Caleb. Sepertinya mereka berdua mulai mengalami hal yang sama. Ramalan terbaru yang diketahui oleh John dari tulisan Lucinda adalah bahwa dunia akan kiamat. Akan ada api besar yang menghanguskan bumi dalam waktu beberapa hari lagi. Mereka harus berusaha menemukan cara agar mereka selamat dari bencana luar biasa itu. The superflare in our own solar system. John yakin kalau Lucinda menuliskan tempat persembunyian dalam bentuk koordinat di pintu bagian dalam lemari tempat ia bersembunyi dulu. Dia sibuk mencari-cari dan mengikis bagian-bagian pintu. Sementara Diana sudah dilanda frustasi dan memutuskan untuk membawa Caleb dan Abby untuk bersembunyi di dalam gua di bawah tanah. Ketika akhirnya John mendapatkan koordinat, Diana sudah pergi dengan membawa Caleb dan Abby bersamanya. Ia tidak mau menunggu John yang dianggapnya kurang waras karena mencari-cari tempat persembunyian berdasarkan angka-angka yang ditulis ibunya dulu. Ketika dia sudah jauh dari John, Caleb dan Abby diikuti oleh makhluk yang berpakaian berwarna hitam. Diana yang mencoba mengejarnya tewas tertabrak oleh truk. John mencoba mengikutinya dengan berpedoman pada titik koordinat yang diberikan oleh Lucinda. Dan perjalanan itu mengantarkannya kembali ke hutan tempat tinggal Lucinda dulu. Di sana ia menemukan Caleb dan Abby yang sudah menunggu bersama orang-orang aneh tersebut. I want my son! Now! Dad, don't! Ternyata mereka adalah alien, atau mungkin angel karena terlihat memiliki seperti sayap. Mereka jugalah yang berbisik kepada Lucinda dan memberitahukan ramalan-ramalan itu kepadanya. Tetapi mereka tidak bermaksud menyakiti Caleb ataupun Abby. Mereka berkata bahwa bumi akan hancur dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Mereka hanya membawa anak-anak manusia yang bisa mendengarkan suara mereka untuk diselamatkan. Mereka akan memberikan tempat baru agar anak-anak tersebut bisa memulai kehidupan mereka dari awal. Karena John tidak mendengarkan bisikan-bisikan itu, ia harus tetap tinggal di bumi dan musnah bersama penghuni lainnya. Ketika Caleb dan Abby sudah dibawa oleh mereka,
dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan saat itu pula lah badai matahari sampai dan menyapu permukaan bumi dengan api yang menyala-nyala. Kota-kota besar di dunia hancur dalam sekejap. Planet bumi luluh lantah dan berubah menjadi planet mati. Sementara itu, di akhir cerita ditunjukkan kalau alien-alien itu meninggalkan Kelebs dan Abby di sebuah planet baru yang tampak hijau dan sejuk. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari review film yang berjudul Knowing. Dan jika teman-teman sudah subscribe channel ini, admin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next review. Bye-bye.